bagi kita semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Semuanya sehat dan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Andi Patriadi Wiharjokusumo, baik Bapak Ibu, saya undang kita mau memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita memuji dari suku, kaum, bahasa, dan bangsa, meninggikan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama. Sama-sama katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan Nata Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari Bapak Ibu kita bersukacita. Tiba saatnya kita berkumpul untuk memuji nama Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, tiba saatnya haleluya, berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan Nata Anak Domba, satu suara menyatakan. Mari kita angkat tangan kita, haleluya, yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, amin, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, mari kita tangan di atas kepala, haleluya, dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, ya haleluya, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kaulah penyelamat dalam kehidupan kami. Biar setiap kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur
Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini dari awal bersama-sama kita katakan, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memujimu, ya Yesus. Keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas, amin, yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suara-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bernyanyi dan bersorak bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suara-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau. Amin. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi dengan iman katakan, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat kami ya Tuhan, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suara-Mu. Amin Yesus. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau. Tiada janji seperti Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Amin. Tiada janji seperti yang ada padamu ya Tuhan. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Yesus, tidak ada janji yang seperti Engkau. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Janji-Mu ya dan amin. Kau tidak pernah ingkar janji dalam hidup kami ya Tuhan.
tiada yang seperti-Mu Yesus. Engkaulah penyelamat kami, Engkaulah penghibur kami, Engkaulah penolong kami, sumber kekuatan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau berbicara, Engkau Tuhan yang menyingkapkan ya Tuhan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu kepada hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjo Kusumo. Biarlah ya Tuhan firman yang dilepaskan saat ini itu boleh membangun setiap kami. Roh kami semakin dibangkitkan ya Tuhan, roh kami semakin menyala-nyala di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Kami mematahkan setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mengganggu konsentrasi kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami mau fokus hanya kepada firman-Mu ya Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah ya Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Salam Bapak Ibu, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh sangat luar biasa pada malam hari ini kita kembali bertemu Bapak Ibu. Dan tentu pertama saya ingin menyambut Bapak Ibu sekaliannya, baik yang ada di Ufuk Barat, dari Sabang sampai ke Maroke, Ufuk Timur. Demikian juga saudara-saudara kita yang ada di luar negeri, yang ada di Malaysia, Amerika, Singapura, Timor Leste, Taiwan, dan negara-negara lainnya yang tidak saya sebut satu persatu. Biarlah kiranya damai sejahtera Allah turun atas kita semuanya pada malam hari yang luar biasa ini. Bapak Ibu, untuk Rabu malam ini kembali saya memberikan ruang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh saudara-saudara seiman kita Bapak Ibu. Malam hari ini saya akan menjawab satu pertanyaan Bapak Ibu ya. Nah, ini juga bagian daripada break dulu Bapak Ibu. Kalau selama ini tiap malam kita membahas atau merenungkan, mengkaji kitab Mazmur Bapak Ibu. Jadi minggu malam itu kesaksian, Rabu malam ya topik bebas. Ya, saudara boleh menanyakan hal-hal yang kaitannya dengan kekristenan, tentunya kehidupan kekristenan. Ya, malam hari ini ada satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah kemana roh kita pergi setelah kita mengalami kematian Bapak Ibu. Saya pikir ini pertanyaan yang bagus juga Bapak Ibu ya. A good question yang perlu diberikan penjelasan Bapak Ibu. Nah, untuk itu saya sudah mempersiapkan Bapak Ibu materinya ya. Jadi ada sekian halaman ini yang saya sudah siapkan kaitannya dengan dunia orang mati atau kemana roh kita pergi setelah kita mengalami kematian. Saya pikir menarik juga Bapak Ibu untuk kita pelajari ya, karena di luar sana juga Bapak Ibu ya, ketika saya mengamati Bapak Ibu ya, kunjungan kematian Bapak Ibu ya, banyak juga yang takut mati Bapak Ibu. Nah kan kayak gitu. Nah, sebenarnya seperti apa sih? Apakah benar kita itu mengalami kebangkitan Bapak Ibu? Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan yang perlu peneguhan Bapak Ibu, yang perlu dijawab Bapak Ibu. Nah oleh karenanya saya akan bahas ini malam hari ini untuk topik ini Bapak Ibu. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Tahan hentinya kami mengucap syukur Tuhan, sepanjang hari Engkau telah menyertai kami Tuhan. Dan biarlah apa yang boleh kami kerjakan sepanjang hari ini boleh berhasil berbuah berlipat kali ganda dan menghasilkan buah yang harum dan kembali kami dedikasikan buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini Tuhan kami akan belajar Bapa tentang kehidupan setelah kami mengalami kematian Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Kau yang memberikan pencerahan atas kami Tuhan, sehingga tidak ada satu di antara kami pun yang ragu apalagi takut untuk menghadapi kematian ya Tuhan Yesus, karena Engkau sendirilah yang akan menjelaskannya ya Allah.
Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu ibadah malam hari ini, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kembali hamba serahkan sesi khusus ini Tuhan, di dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Engkau yang beracara ya Roh Kudus. Ambil alih acara ini Tuhan, sehingga Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, saya pikir Bapak Ibu juga setuju dengan saya ya untuk menjawab pertanyaan ini, karena ini pertanyaan yang penting juga Bapak Ibu, karena selama ini kalau kita ditanya ketika kita meninggal lalu apa yang terjadi? Nah, kebanyakan Bapak Ibu ya berkata ke surga, nah, tapi kan kita nggak tahu detailnya Bapak Ibu ya, rinciannya itu seperti apa sih dunia orang mati. Amin Bapak Ibu ya. Ya, karena cepat atau lambat kita juga akan mengalami kematian Bapak Ibu, karena kematian ini adalah salah satu syarat untuk masuk dalam kerajaan surga. Amin Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu ya. Jadi catatan-catatan saya yang saya sudah siapkan Bapak Ibu ya adalah, pernahkah kita mempertanyakan bagaimana kehidupan kita setelah kematian? Nah, ini pertanyaan yang umum Bapak Ibu. Atau mungkin sama sekali kita tidak pernah bertanya Bapak Ibu ya. Masa bodoh ya, kalau mati ya mati gitu aja Bapak Ibu ya. Ya nggak kayak gitulah ya. Kita sebagai orang percaya harus mampu menjawab pertanyaan seperti itu Bapak Ibu. Paling tidak kalau ditanya cucu Bapak Ibu, ditanya mertua kan gitu, ditanya ya siapapun yang mengajukan pertanyaan seperti itu, maka kita harus mampu menjawabnya Bapak Ibu. Untuk itulah malam hari ini kita buka ruang tanya jawab Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Mungkin kita banyak mendengar orang berkata bahwa tubuh kita akan mati. Ya benar ya. Lalu kita mendengar itu ya, bahwasanya tubuh kita akan mati. Tubuh yang panah yang telah berdosa ini karena perbuatan leluhur kita Adam dan Hawa Bapak Ibu, maka kita mengalami dosa, karena upah dosa adalah maut, sehingga tubuh kita ini juga akan mengalami kematian Bapak Ibu. Itu yang kita tahu selama ini kan begitu ya. Tetapi roh kita masih hidup ya, itu kita sudah tahu Bapak Ibu ya. Namun bagaimana lebih jelasnya, ini pertanyaannya juga yang harus kita jawab Bapak Ibu. Bagaimana lebih detailnya? Nah, sebelumnya, percayakah kita akan kebangkitan orang mati? Nah, ini dulu Bapak Ibu, ini dulu harus kita jawab dulu ya. Nah, kalau saudara percaya akan kebangkitan orang mati, maka apa yang saya ingin sampaikan ini, ingin jelaskan ini akan menjadi lebih mudah. Tapi kalau tidak, maka program ini bukan untuk saudara. Ya, kalau tidak percaya dengan kebangkitan, maka malam hari ini program ini bukan untuk saudara. Jadi kalau percaya, oke, tetap stay tune bersama dengan saya, kita selesaikan bahasan ini. Amin Bapak Ibu, haleluya. Kalau kita percaya pada Yesus, kita pasti yakin bahwa setelah kematian kita akan dihadapkan kembali dan akan mendapat hidup kekal. Nah, itulah berita sukacitanya malam hari ini Bapak Ibu. Jadi kita akan mengalami kehidupan kekal dengan catatan kita mati di dalam Tuhan Bapak Ibu. Jadi kembali Bapak Ibu, bukan berarti kalau orang Kristen Bapak Ibu mati ya masuk surga Bapak Ibu. Siapa yang bilang? Karena kekristenan itu adalah agama Bapak Ibu. Jadi agama tidak mengajarkan Bapak Ibu kalau mati itu masuk surga. Enggak Bapak Ibu ya. Ketika kita hidup di dalam Kristus, ketika kita mati di dalam Kristus Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi harus dipahamkan, harus dipahami dulu agama dengan hidup di dalam Tuhan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Jadi harus kita pahami itu dulu ya. Kalau kita percaya pada Yesus, nah jadi percaya kepada Yesus bukan karena agamanya Kristen Bapak Ibu. Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Kita pasti yakin bahwa setelah kematian kita akan dihidupkan kembali dan akan mendapatkan hidup kekal. Coba ingat kembali mengenai peristiwa Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Mari kita ingat kembali Bapak Ibu ya. Dia mati lalu mengalami kebangkitan kembali Bapak Ibu. Jadi bagi mereka yang hidup di dalam Tuhan, bahasa saya itu Bapak Ibu, murid-murid Tuhan Yesus yang sejatilah yang akan mengalami kebangkitan kembali Bapak Ibu ya. Karena ada juga murid Yesus Bapak Ibu, tapi nggak sejati Bapak Ibu ya, yang apa namanya ya, contoh lah ya seperti Yudas pada waktu itu. Nah, sekarang kan banyak Yudas akhir zaman ini Bapak Ibu. Jadi orang-orang semacam ini ya dipastikan Bapak Ibu ya,
Kalau merujuk pada firman Tuhan ini, ya saya nggak tahu lah. Ya kan? Tapi Alkitab bilang tidak akan masuk surga, Bapak Ibu. Tidak akan dibangkitkan kembali, Bapak Ibu. Nah itu urusan Tuhan lah yang kayak gitu. Tapi mari kita hidup supaya kita benar-benar ya sesuai dengan standar Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kehendak Tuhan, tujuan Tuhan, Bapak Ibu. Haleluya. Maka akan lebih mudah bagi kita untuk percaya bahwa orang Kristen akan dibangkitkan dari kematian. Nah, karena pada hakikatnya Tuhan Yesus datang untuk memberi keselamatan bagi manusia. Tapi berapa banyak orang yang mau menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus? Itu kan menjadi tanda tanya juga, Bapak Ibu, ya. Kenapa ia tidak langsung menghapus dosa manusia? Mungkin seperti itu, Bapak Ibu, ya. Pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh orang fasik, Bapak Ibu, kalau melihat debat-debat ya Bapak Ibu, kan seperti itu. Kenapa dia tidak menghapuskan dosa manusia saja supaya kita masuk surga semua? Enaknya sendiri, kan kayak gitu, Bapak Ibu, ya. Semuanya itu ada aturannya. Ingatlah bahwa Allah Maha Adil. Nah, betul, Bapak Ibu, ya. Dan tidak bisa melakukan hal tersebut. Ya benar, Bapak Ibu. Jadi Tuhan juga nggak bisa melakukan hal-hal tersebut, Bapak Ibu, karena dia terikat dengan sifat-sifatnya, dengan karakternya yang maha adil, Bapak Ibu. Kan seperti itu, ya. Kalau benar-benar, kalau salah, maka akan dihukum, Bapak Ibu. Iya benar, Bapak Ibu. Kalau kita hidup benar, maka kita akan mendapatkan reward, hadiah. Hadiahnya adalah kehidupan kekal. Kehidupan kita akan dibangkitkan, Bapak Ibu, dari orang mati. Kan kayak gitu kalau kita sudah mati. Nah, tapi kalau salah ya dihukum, Bapak Ibu, karena upah dosa adalah maut. Itu hukum yang dia buat, Bapak Ibu. Nah, ini ya. Dan akibat dosa menurut Alkitab adalah maut. Karena tidak ada jalan keluar lagi supaya manusia bisa menyelamatkan dirinya, maka Allah memberikan solusi, yaitu melalui kematian Yesus Kristus yang tidak berdosa dan bercela untuk menggantikan maut yang seharusnya diterima manusia. Nah ini, Bapak Ibu, karena dosa tadi itu yang dilakukan oleh para leluhur kita, Bapak Ibu, maka nggak ada jalan bagi Tuhan untuk menyelamatkan kita terkecuali Tuhan harus mati, Bapak Ibu, untuk saudara, saya dan kita semuanya. Amin, Bapak Ibu. Nah, kalau kita yakin akan hal ini, maka penjelasan ini sebagaimana saya sampaikan akan lebih mudah kita pahami, Bapak Ibu. Inilah bentuk nyata kasih Allah kepada manusia. Dia sendiri turun ke dunia dan mengorbankan dirinya dalam diri Yesus Kristus. Dengan percaya bahwa peristiwa Yesus adalah hal yang luar biasa. Ya, haleluya. Maka pikiran kita juga akan lebih mampu menerima kebangkitan orang mati. Mengapa? Itu pertanyaannya. Karena pada dasarnya peristiwa Yesus memberikan pengharapan kepada kita yang percaya akan kebangkitan setelah kematian dan hidup kekal. Dia mati, namun bangkit kembali pada hari ketiga. Itu dicatat dalam Alkitab, Bapak Ibu. Dan bagi kita yang menaruh iman kepadanya, maka kita akan bangkit bersama dengan dia. Haleluya. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus pada 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayat 13 yang berbunyi, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Nah, ini pernyataan Rasul Paulus, Bapak Ibu. Setelah kita meyakini bahwa orang-orang percaya akan dibangkitkan, mungkin timbul di benak kita, bagaimana keadaan manusia di alam kubur? Nah, itu pertanyaan, Bapak Ibu. Iya kan, bagaimana keadaan manusia di alam kubur nanti, Bapak Ibu? Masa nggak kepingin tahu? Ya, kalau saya kepingin tahu, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu, ya. Luar biasa. Dan di sini akan dijelaskan bagaimana keadaan orang Kristen di alam kubur. Yang pertama, Bapak Ibu, ada dua aspek, ada dua pendekatan yang akan kita gunakan. Yaitu yang pertama menurut perjanjian lama. Nah, bagaimana dunia orang mati menurut perjanjian lama, Bapak Ibu? Nah, ini dia penjelasannya. Sebenarnya hanya sedikit diceritakan dalam Alkitab mengenai dunia orang mati. Dalam kitab perjanjian lama dijelaskan bahwa manusia yang telah mati bukannya hilang selamanya. Rohnya masih ada, namun turun ke suatu tempat yang dinamai Sheol. Jadi namanya Sheol, Bapak Ibu, kalau kita merujuk pada perjanjian lama. Jadi Sheol itu adalah suatu tempat, wilayah, venue untuk orang mati, Bapak. Jadi ini yang disebut sebagai dunia orang mati. Sheol adalah istilah dalam Alkitab untuk mendefinisikan dunia orang mati. Sebagaimana saya jelaskan tadi, digambarkan dalam Alkitab bahwa Sheol adalah tempat yang berada di paling bawah. Nah, berarti di bawah bumi, Bapak Ibu. Anda bisa mengetahui lebih jelasnya dengan membaca kitab Mazmur pasal 86 ayat 13.
Amsal pasal 15 ayat 24, atau Yehezkiel pasal 26 ayat 20. Silakan dibuka Alkitabnya Bapak Ibu kalau kepingin tahu bagaimana tentang Sheol, dunia orang mati tadi itu yang letaknya di lapis paling bawah bumi ini Bapak Ibu ya. Selain itu dalam Ayub 10 ayat 22 juga dikatakan bahwa dunia orang mati ini digambarkan sebagai negeri yang gelap gulita. Wah Bapak Ibu, itulah dunia orang mati Bapak Ibu, dan itu yang kita sering dengar dari Raja Daud Bapak Ibu melalui Mazmurnya Bapak Ibu ya. Dia berdoa supaya Tuhan tidak menaruhkan dia Bapak Ibu di dunia orang mati yang gulita dan sunyi itu Bapak Ibu. Nah ini dia. Dalam Mazmur pasal 88 ayat 12, ya itu Daud Bapak Ibu ya. Lalu Mazmur pasal 94 ayat 17, Mazmur 115 ayat 17 juga berbicara tentang Sheol. Nah ini yang saya sampaikan tadi, bahwa tempat ini adalah daerah yang sunyi. Di sini berkumpul orang-orang yang telah meninggal menurut suku-sukunya. Di Sheol keberadaan manusia bukan berarti menjadi tiada, tetapi juga mereka tidak hidup, karena hidup hanya dapat dinikmati di hadapan Allah. Haleluya. Berbahagialah orang yang suka dengan hadirat Allah. Amin Bapak Ibu ya. Dalam kitab Perjanjian Lama, Sheol merupakan istilah yang menegaskan bahwa maut tidak akan mengakhiri keberadaan manusia. Haleluya. Kemudian dalam beberapa waktu Allah memberikan pernyataan tambahan sampai masa Perjanjian Baru Bapak Ibu, bahwa karena dia adalah Allah yang hidup, maka ia tidak akan meninggalkan umatnya dalam kuasa maut atau kuasa orang mati. Allah akan membawa manusia ke hadiratnya supaya manusia hidup, menikmati hidup bersama dengannya. Haleluya. Itu berita sukacitanya malam hari ini yang kita terima Bapak Ibu, bahwasanya Yesus Kristus Bapak Ibu tidak akan meninggalkan saudara, saya dan kita semua Bapak Ibu yang masih setia Bapak Ibu mendengarkan firman-Nya, mengikuti Tauratnya Bapak Ibu ya. Maka janji Tuhan, dia tidak akan meninggalkan kita sendirian di Sheol Bapak Ibu, yang tempatnya gelap gulita dan sunyi tadi itu Bapak Ibu. Maka dia juga akan membawa kita Bapak Ibu. Nah itu berita sukacitanya Bapak Ibu ya. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hal ini, saudara dapat membaca Mazmur pasal 16 ayat 9 sampai ayat 11, Mazmur pasal 49 ayat 15, Mazmur pasal 73 ayat 24, atau Ayub pasal 19 ayat 25 sampai ayat 26. Namun ada juga beberapa tokoh dalam Alkitab yang tidak pernah masuk dalam dunia orang mati atau Sheol Bapak. Siapa mereka? Yang pertama adalah Henok Bapak Ibu. Kita tahu bagaimana Henok Bapak Ibu diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Mengapa Bapak Ibu? Karena dia bergaul intim dengan Tuhan Bapak Ibu. Jadi nggak ada ruginya Bapak Ibu kita bergaul dengan intim dengan Tuhan Bapak Ibu. Udah benar lah apa yang kita lakukan Bapak Ibu. Kalau kita ingat-ingat, waduh capeknya tubuh ini Bapak Ibu ya. Tapi karena kita suka bergaul intim dengan Tuhan, maka Bapak Ibu apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau Henok dia terangkat hidup-hidup Bapak Ibu, lalu kita akan dibawa oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu. Wah, haleluya, luar biasa. Dan Elia sama Bapak Ibu ya. Kita tahu Alkitab menjelaskan Elia juga terangkat hidup-hidup Bapak. Inilah pribadi-pribadi, tokoh-tokoh yang mempunyai hubungan yang sangat intim dengan Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Mereka tidak mengalami kematian, melainkan langsung naik ke surga. Cerita ini dapat dibaca dalam Kejadian 5 ayat 24, lalu 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Setelah membaca gambaran umum mengenai keadaan orang Kristen di dalam kubur menurut Perjanjian Lama, kita akan beralih ke Perjanjian Baru dan melihat apa yang dikatakan Alkitab mengenai keadaan orang Kristen di alam kubur atau di dunia orang mati. Haleluya Bapak Ibu. Jadi tadi itu sekilas Bapak Ibu. Nanti kalau mau kita dalami masih bisa Bapak Ibu. Ini paling tidak sekilas untuk, ya katakanlah bagian pertama ini Bapak Ibu ya, mengenai dunia kubur ya, ditinjau dari aspek Alkitab khususnya dari Perjanjian Lama Bapak Ibu. Nah sekarang kita mulai masuk lagi lebih dalam Bapak Ibu, bagaimana dunia orang mati menurut Perjanjian Baru Bapak Ibu. Haleluya. Menurut Perjanjian Baru, istilah untuk menyebut atau menerjemahkan dunia orang mati adalah Hades Bapak Ibu. Perjanjian Lama tadi Sheol. Ini pengetahuannya Bapak Ibu ya, supaya nanti kalau ditanya anak atau cucu atau mertua Bapak Ibu kita bisa menjelaskannya ya. Jadi kalau di Perjanjian Lama tadi Sheol,
Tapi kalau dalam perjanjian baru disebut Hades, yang bisa saudara baca dalam Matius pasal 11 ayat 23, Matius pasal 16 ayat 16, atau Lukas pasal 10 ayat 15. Ada penjelasannya secara rinci, Bapak Ibu boleh dibaca Alkitabnya. Dalam perjanjian baru kita juga akan menemukan beberapa cerita yang menyangkut dunia orang mati. Contohnya adalah kisah mengenai orang kaya dan Lazarus serta bendahara yang tidak jujur. Sebenarnya penggambaran dunia orang mati yang ditulis di kisah tersebut tidaklah dimaksudkan untuk mengajarkan kita mengenai keadaan orang mati, melainkan hanya sebagai metafora, perumpamaan, kiasan yang menggunakan jalan pikiran orang Yahudi saat itu. Nah ini Bapak Ibu, masih ingat itu ya, bagaimana Lazarus Bapak Ibu ya, mati masuk surga, lalu orang kaya mati masuk neraka Bapak Ibu, sehingga kita jadi bertanya-tanya kan begitu, wah kalau kaya mati masuk neraka mendingan dosa kaya kan, kayak gitu. Bukan Bapak Ibu, ini bahasa kiasan, metafora Bapak Ibu, seperti yang pernah kita pelajari ya. Ini bahasa-bahasa apokaliptik Bapak Ibu, simbol-simbol seperti itu. Silakan Bapak Ibu kaya ya kan, tapi kalau hidup di dalam Tuhan pasti masuk surga. Amin Bapak Ibu. Memang kalau kita baca cerita itu Bapak Ibu ya, Tuhan Yesus itu menjelaskan Bapak Ibu, Lazarus mati masuk surga, tapi yang kaya mati masuk neraka Bapak Ibu. Kaya dalam tanda petik ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah sehingga si kaya Bapak Ibu ketika ada di dunia orang mati Bapak Ibu, dia mengalami kepanasan dan dia minta kepada Tuhan Bapak Ibu ya, kepada Bapak Abraham ya pada waktu itu Bapak Ibu, karena memang Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham Bapak Ibu, supaya ya dia memberikan air ya Bapak Ibu ya. Lalu dijelaskan Bapak Ibu bahwasanya nggak mungkin karena ada jarak antara Lazarus yang bersama dengan Bapak Abraham dan orang kaya yang mati yang ada di dunia orang mati tadi Bapak Ibu, yang ada di Sheol atau di Hades ini Bapak Ibu. Jadi tidak bisa Lazarus lakukan itu. Nah seperti itulah gambarannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mati di dalam Tuhan, maka kita akan seperti Lazarus Bapak Ibu, apapun namanya ya, apakah itu berada di pangkuan Bapak Abraham, apakah itu namanya surga, apakah itu namanya paradise, atau apapun Bapak Ibu, tapi itu adalah tempat yang menyenangkan. Amin Bapak Ibu. Nah ini yang mau kita kejar Bapak Ibu, ini yang kita kejar Bapak Ibu ya. Nah, itu dulu yang diutamakan Bapak Ibu. Nah jangan takut nggak diberkati oleh Tuhan secara materi Bapak Ibu, tapi kita kejar dulu Tuhan Bapak Ibu, supaya kita benar-benar seperti Lazarus yang digambarkan. Walaupun itu perumpamaan atau kiasan Bapak Ibu, tapi kita rindu untuk kita berada sebagaimana Tuhan jelaskan Bapak Ibu, seperti Lazarus alami Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Dan Petrus juga sempat berbicara mengenai kematian orang-orang fasik. Nah ini tadi Bapak Ibu yang digambarkan tadi Lazarus itu gambaran dari orang percaya yang mati di dalam Kristus Bapak Ibu. Tapi ada juga kematian yang digambarkan oleh Petrus, yaitu orang-orang fasik, pencemooh Bapak Ibu. Nah bagaimana ceritanya? Ia mengatakan bahwa roh-roh mereka akan seperti di penjara. Nah ini seperti di penjara. Jadi ini pun bahasa kiasan Bapak Ibu ya. Jadi diibaratkan roh-roh orang fasik kalau mati itu Bapak Ibu itu seperti di dalam penjara, seperti itu ya. Itulah gambarannya Bapak Ibu, supaya orang yang ada di muka bumi ini ngerti Bapak Ibu ya, seperti itu. Sebelumnya dikatakan bahwa maut tidak akan mengakhiri keberadaan manusia. Pernyataan ini kemudian diperluas dalam perjanjian baru dalam Matius pasal 27 ayat 52, 1 Korintus pasal 11 ayat 30, dan 1 Tesalonika ayat 4 pasal 4 ayat 13 sering diceritakan perumpamaan mengenai tidur yang digunakan sebagai kiasan untuk mengatakan orang mati. Iya Bapak Ibu ya. Jadi dalam perjanjian baru itu kalau mati Bapak Ibu itu disebut tidur, tapi sebenarnya itu adalah bahasa kiasan Bapak Ibu ya. Ada ahli yang memandang hal ini dengan pengertian yang lebih mendalam mengenai kematian daripada menggunakan perumpamaan tersebut. Jadi ada pakar Bapak Ibu, ahli, katakanlah teolog Bapak Ibu, yang benar-benar mengkaji Bapak Ibu tentang perikop ini Bapak Ibu ya. Itu lebih ya daripada sekedar tidur Bapak Ibu, yaitu bahwa mereka yang percaya akan ditebus oleh Yesus
Dan apabila mereka mati, mereka akan bersama Yesus dan roh mereka menjadi sempurna. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Ini yang kita kejar Bapak Ibu. Ini yang kita kejar Bapak Ibu. Kita tidak kepingin Bapak Ibu ya. Ketika kita mati, roh kita ada di dunia orang mati Bapak Ibu, tempatnya gelap dan sunyi. Petrus katakan itu ibarat di penjara-penjara Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena roh mereka nggak ditebus oleh Yesus Bapak Ibu. Jadi itulah Bapak Ibu ya yang mau kita kejar. Inilah tujuan kita, kenapa kita bertemu setiap malam Bapak Ibu, karena kita ingin mengejar Bapak Ibu supaya roh kita ditebus oleh Tuhan. Lalu ketika kita mati Bapak Ibu, maka roh kita akan naik bersama dengan Tuhan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan pernah lelah-lelahnya untuk terus mempelajari firman Tuhan, mengkonsumsi, mengunyah, memakannya Bapak Ibu. Nah marilah kita terus berdoa supaya Roh Kudus terus membimbing kita Bapak Ibu, sehingga capek pun ayo tetap juga. Amin Bapak Ibu ya, ya. Jadi kalau kita, pandangan kita Bapak Ibu, hati kita ada di surga Bapak Ibu, maka nggak ada rasa capek Bapak Ibu ya. Bukannya sampai 2-3 jam Bapak Ibu, enggak Bapak Ibu ya. Jadi ini perlu saya sampaikan untuk mendorong, menyemangati Bapak Ibu ya. Jangan pernah letih untuk mencari wajah Tuhan Bapak Ibu. Nah, Paulus juga tidak memandang maut sebagai keadaan di mana manusia akan telanjang tanpa tubuh, karena ia merindukan tubuh yang rohania. Dan menurut keyakinannya, apabila seorang meninggal, tubuh itu berarti berada bersama Tuhan Yesus. Jadi, walaupun ia tidak memiliki pengetahuan mengenai keadaan roh manusia setelah kematian, kenyataan bahwa roh berada bersama Yesus lebih ia inginkan daripada eksistensi manusia dalam konteks duniawi. Nah Bapak Ibu, ini menurut keyakinan iman Rasul Paulus Bapak Ibu, walaupun tadi dikatakan dia tidak memiliki banyak pengetahuan tentang dunia orang mati Bapak Ibu, tapi ya sebagaimana dia imani Bapak Ibu bahwasanya kita bersama dengan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya, ini kan kata Rasul Bapak Ibu. Iya, percayalah kita apa yang disampaikan oleh para Rasul Bapak Ibu ya. Dan apabila kita masih mengingat tujuan Allah adalah menebus manusia seutuhnya yang mencakup jiwa, raga. Setelah manusia berada dalam dunia orang mati, tujuan akhir bagi orang-orang yang telah ditebus adalah bumi yang baru. Iya Bapak Ibu, ya kita memang harus memiliki apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tadi Bapak Ibu. Kita memiliki tubuh rohania, itulah yang disebut sebagai tubuh kemuliaan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita akan hidup di dalam dunia yang baru Bapak, Yerusalem baru Bapak Ibu, di mana bumi ini akan hancur, akan lenyap Bapak Ibu. Maka Tuhan akan menurunkan bumi yang baru. Nah, ini dia Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Nah ini dia. Sedangkan bagi mereka yang fasik dan tidak percaya dengan Yesus, mereka akan menuju Gehana atau neraka. Nah ini istilah juga dalam bahasa Yahudi Bapak Ibu ya. Ini adalah suatu istilah yang berasal dari kata Ibrani, yaitu Gehinom, yang memiliki arti lembah Bin Hinnom. Lembah ini terletak di luar Yerusalem dan merupakan tempat pengorbanan anak-anak ke dalam api untuk dipersembahkan kepada Molok. Molok itu dewa ya Bapak Ibu ya, berhala Bapak Ibu ya, di mana pengikutnya itu ya mempersembahkan anak-anak Bapak Ibu ya. Dan disitulah mereka ditempatkan di tempat Gehana tadi Bapak Ibu. Kemudian dalam tulisan nabi-nabi, Gehana menjadi lambang untuk penghakiman atau yang dikenal dengan penghukuman yang terakhir. Dan Allah memiliki kuasa untuk menempatkan manusia yang fasik dan durhaka ke dalam neraka ini. Nah ini yang dijelaskan oleh Rasul Petrus, dia membicarakan tentang orang mati bagi orang fasik tadi Bapak Ibu ya. Sebuah tempat yang tak terpadamkan atau api kekal. Dalam kitab Wahyu, nah kita tengah mempelajari kitab Wahyu Bapak Ibu, hukuman terakhir ini digambarkan sebagai lautan api dan belerang. Saudara bisa mengetahui lebih jelasnya dengan membaca kitab Wahyu pasal 20 ayat 10. Kita belum sampai sana Bapak Ibu, pembacaan kita masih di pasal 11 Bapak Ibu ya. Di sini merupakan tempat bagi binatang, iblis dan orang-orang fasik yang tidak diselamatkan. Dari penggambaran ini kita bisa mengetahui bahwa tempat inilah yang dinamakan neraka. Nah ini Bapak Ibu, jadi neraka ini adalah tempat Bapak Ibu di mana iblis, setan Bapak Ibu ya, dan orang-orang fasik itu akan mengalami hukuman daripada Tuhan Bapak Ibu ya.
dan merupakan kiasan dari kerajaan maut. Nah, jadi kerajaan maut Bapak. Jadi kerajaan maut itu ya neraka Bapak Ibu. Nah, jadi kan kita mulai tahu ya Bapak Ibu ya, kerajaan maut itu ternyata itu kiasan ya yang merujuk pada neraka. Neraka itu adalah tempat penghakiman bagi orang-orang fasik yang tidak mau bertobat Bapak Ibu. Kita terus bertobat buat orang fasik agar mereka tidak masuk ke neraka, ke hell Bapak Ibu. Nah, kan kayak gitu. Ya, nah ini tentu ya pergumulan kita bersama Bapak Ibu, karena kita mencerminkan anak Tuhan Bapak Ibu. Kita adalah anak Tuhan. Tuhan juga mengasihi mereka Bapak Ibu, tapi kita berdoa buat mereka supaya mereka juga tidak dihukum di api neraka Bapak Ibu. Dalam kitab Wahyu juga dijelaskan lebih lanjut bahwa tempat inilah yang akan menjadi kematian manusia untuk kedua kalinya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi manusia itu Bapak Ibu mengalami kematian dua kali. Yang pertama, mereka mengalami kematian tubuh yang panah ini Bapak Ibu. Tubuh yang panah, ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, roh dan jiwanya seperti itu. Nah, kita Bapak Ibu ya, tentu doa kita Bapak Ibu ya, kalau kita benar-benar mati di dalam Kristus Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan bahwa kita akan ditebus oleh Tuhan Bapak Ibu, lalu Tuhan akan membawa kita bersama dengan Dia, dan itu adalah tempat yang menyenangkan. Amin Bapak Ibu, karena kita menanti di mana Bapak Ibu Tuhan akan menurunkan Yerusalem baru, bumi yang baru Bapak Ibu. Jadi ada masa di mana Yesus Kristus akan memerintah selama 1000 tahun Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Jadi ayo, ini ya merupakan semangat agar kita tidak bolong-bolong Bapak Ibu ya. Jadi ayo mari Bapak, itu yang kita kejar Bapak. Itu yang kita kejar Bapak Ibu. Mari kita selamatkan keluarga kita. Amin Bapak Ibu ya. Haleluya, haleluya ya. Nah, jadi kembali Bapak Ibu ya, saya sampaikan dalam kitab Wahyu juga dijelaskan lebih lanjut bahwa tempat inilah yang akan menjadi kematian manusia untuk kedua kalinya. Tuhan Yesus juga pernah berbicara mengenai hal ini. Ia memakai kata api untuk membicarakan hukuman terakhir dan kegelapan untuk melambangkan hukuman. Kedua istilah ini melukiskan sesuatu hal yang menakutkan, yang apabila seseorang memasukinya maka ia akan dijauhkan dari berkat Allah dalam Kristus. Jadi bisa disimpulkan bahwa menurut perjanjian baru ini tidak semua orang akan diselamatkan, melainkan mereka yang hidup di jalan yang benar dan memiliki iman dalam Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Dari penjelasan ini kita tahu bahwa kematian itu adalah hal yang nyata. Nah, jadi kalau ateis Bapak Ibu ya, kalau udah mati ya sudah selesai, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu ateis Bapak Ibu, antikristus Bapak Ibu ya, yang mengolok-olok Bapak Ibu ya, sebagaimana yang terjadi di Prancis tahun 1700-an Bapak Ibu, di abad pertengahan ya. Itu yang kita bahas di pagi hari di kitab Wahyu Bapak Ibu ya, semuanya itu sudah dinubuatkan Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita berdoa buat Eropa juga Bapak Ibu, amin ya, karena Injil yang ada di Indonesia ini, khususnya yang ada di Tanah Batak, di Sumatera Utara ini Bapak Ibu, itu berasal dari Eropa, khususnya Jerman Bapak Ibu. Dan kita mau bawa kembali pulang Injil itu Bapak Ibu ke Eropa. Siapa yang ngerjakan itu? Anak dan cucu kita Bapak Ibu ya. Jadi mereka bisa menjadi seorang profesional, menjadi pengusaha, menjadi pakar Bapak Ibu, menjadi profesor, menjadi doktor, menjadi apapun pekerjaan mereka Bapak Ibu. Tapi mereka dipakai Tuhan Bapak Ibu ya, sebagai alat Tuhan. Nah, untuk memberitakan Injil melalui apa? Tentu melalui karakter Kristus yang ada di dalam hidup mereka Bapak Ibu. Ini yang mau kita tanamkan Bapak Ibu. Kita bawa pulang Injil itu kembali ke Eropa Bapak Ibu. Dan biarlah anak cucu kita dipakai oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Jadi jangan takut anaknya jadi pendeta Pak. Biarkan dia pendeta, tapi dia juga dosen. Dia pendeta, tapi dia juga advokat. Dia pendeta, tapi dia juga dokter. Apapun itu Bapak Ibu ya. Atau dalam bahasa lainnya hamba Tuhan lah, saya sebutkan seperti itu. Amin Bapak Ibu. Ini membuat kita semakin semangat Bapak Ibu. Haleluya. Dari penjelasan ini kita tahu bahwa kematian itu adalah hal yang nyata. Karena itu kita harus bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di dunia. Jangan berpikir instan dan berpikir Allah tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Perlu dipahami bahwa kita semua berasal dari Allah, dan di dunia ini telah dikuasai kegelapan.
Maka dari itu kita tidak bisa menggantungkan hidup dan kebahagiaan kita dengan hal-hal duniawi yang bersifat panah. Haleluya. Kalau diberkati punya harta yang banyak, saya katakan tanam itu, tabur itu untuk pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Nah seperti itu Bapak Ibu. Pelayanan kita ini juga membutuhkan dana Bapak Ibu. Kalau mau menabur buat pekerjaan Tuhan silakan Bapak Ibu. Nah silakan, saya katakan bukan berdosa untuk memiliki harta yang banyak, tidak Bapak Ibu. Tapi kalau ditaburkan Bapak Ibu, lepaskan aja Bapak Ibu ya, bagian Tuhan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu saudara akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan Daud ngerti akan hal ini Bapak Ibu. Nah seperti itu Bapak Ibu. Saya nggak punya harta Bapak Ibu, tapi yang saya miliki adalah ilmu, maka saya menabur ilmu Bapak Ibu. Nah itu apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Tapi yakinlah Bapak Ibu, kalau soal harta itu tinggal geleng sama Tuhan Bapak Ibu, nanti ada bonusnya Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Ayo mari ya, ya kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Dan di dunia ini telah dikuasai kegelapan, maka dari itu kita tidak bisa menggantungkan hidup dan kebahagiaan kita dengan hal-hal duniawi yang bersifat panah. Karena kalau kita demikian, jalan kita akan melenceng dan kita akan mudah jatuh dalam dosa. Nah ini kalau pikiran dan hatinya tertuju pada materi Bapak Ibu, tentang hal-hal duniawi Bapak Ibu. Nah jadi ya marilah Bapak Ibu hidup dalam keseimbangan tadi itu Bapak Ibu ya. Saya selalu mengajarkan kepada jemaat saya itu, ya kalau bisa itu 70% ya untuk perkara-perkara yang di atas, 30% untuk perkara-perkara yang ada di dunia. Artinya ya, jangan kau mau balik-balik, saya katakan seperti itu Bapak Ibu. Prioritas utama kita itu adalah hidup kekal. Bagaimana setelah kita mati ya, roh kita itu ditebus Bapak Ibu ya, sehingga kita naik ke atas Bapak Ibu, tidak turun ke bawah ke Sheol dalam istilah perjanjian lama, atau Hades dalam perjanjian baru tadi Bapak Ibu, di mana digambarkan tadi, walaupun itu merupakan kiasan atau metafora Bapak Ibu ya, yang kaya mati masuk neraka tadi itu, yaitu Bapak Ibu ya. Kita nggak mau Bapak Ibu tempatnya gelap dan sunyi ya. Petrus menggambarkan walaupun kiasan ibarat hidup di penjara Bapak Ibu. Apa enaknya hidup di dunia orang mati Bapak Ibu. Kita mau naik Bapak Ibu. Nah oleh karenanya Bapak Ibu mari belajar untuk memberkati Tuhan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Iya haleluya Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu ya. Saya coba menabur Bapak Ibu ya. Menabur ya. Nah karena hukum tabur tua itu masih ada Bapak, dan itu yang diajarkan oleh Tuhan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Apa yang kau tabur itu yang akan kamu tuai. Marilah kita tabur kebaikan Bapak Ibu, khususnya untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Haleluya. 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 Namun jangan jadikan kenyataan bahwa kita tinggal sementara sebagai alasan untuk hidup bermalas-malas. Nah, jadi jangan kita beranggapan, wah kita kan hidup di dalam Tuhan, nanti kita mati ditebus oleh Tuhan, kita naik ke surga. Jangan dijadikan alasan untuk melakukan hal-hal yang negatif. Justru karena kita hidup di dalam Tuhan, kita sudah punya jaminan kehidupan, hidup selama-lamanya, maka kita harus mengekspos potensi Bapak Ibu yang telah diberikan oleh Tuhan. Talenta yang sudah diberikan oleh Tuhan itu kita kembangkan Bapak Ibu. Nah ini maunya Tuhan Bapak Ibu. Jadi setiap talenta yang dia berikan itu dikembangkan dan itu berbuah Bapak Ibu. Itu yang saya takuti Bapak Ibu. Banyak teman-teman saya berkata seperti ini Bapak Ibu. Anda kan pendeta, kenapa Anda masih mau bekerja sebagai advokat? Bukankah advokat itu identik dengan dunia kegelapan dalam tanda petik? Seperti menghalalkan segala cara. Siapa bilang? Saya bilang kayak gitu. Kamu aja yang tidak tahu tentang dunia advokat, tentang dunia kepengacaraan, kamu bilang seperti itu. Karena advokat ini juga sama dengan seorang pendeta nilainya, karena itu adalah pekerjaan yang mulia. Benar kalau ada advokat hitam dalam tanda petik, itu tidak bisa kita sangkal memang ya. Oleh karena kita ada di situ, saya katakan seperti itu Bapak Ibu. Kita mau jadi berkat Bapak Ibu, karena Tuhan sudah memberikan talenta buat saya di dalam dunia hukum, maka saya harus mengembangkannya Bapak Ibu. Nah oleh karena saya mendidik advokat-advokat yang muda Bapak Ibu, supaya mereka benar-benar ngerti isi hati Tuhan, benar-benar menolong orang-orang yang tidak mampu Bapak Ibu. Karena untuk membayar advokat Bapak Ibu itu sangat mahal Bapak Ibu. Nah kita hadir untuk melayani orang-orang yang tidak mampu. Amin Bapak Ibu. Jangan dipendam talenta itu Bapak Ibu. Nah seperti itu. Nah ini makanya saya juga ya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan berikan talenta yang baru buat saya. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu begitu juga ya.
Jangan dipendam-pendam talenta itu. Jangan dipendam hartanya, Bapak Ibu. Taburkan Bapak Ibu untuk pekerjaan Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita selesaikan ya. Dan setiap orang memiliki visi yang berbeda-beda. Jadi jangan mudah menyerah dan jangan mudah loyo. Nah ini jadi orang Kristen yang dulunya sebelum ikut Kristen semangat ya terima Yesus, jadinya loyo Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu ya, kita harus bersemangat lagi. Amin Bapak Ibu. Yesus telah mengorbankan nyawanya untuk kita. Dan yang perlu kita lakukan adalah percaya kepadanya. Serta memiliki cara hidup orang Kristen yang benar. Miliki iman kepadanya dan contoh keteladanan Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari kita. Supaya kita dapat bersama-sama dengan dia masuk dalam kerajaan surga. Lalu Bapak Ibu, apa persyaratannya untuk masuk dalam kerajaan surga? Bapak Ibu, kalau selama ini kita memahaminya sepintas Bapak Ibu, maka nanti ini juga ada pertanyaannya seperti itu ya. Saya akan jelaskan secara detail Bapak Ibu, secara rinci ya, dengan bahasa yang sederhana tentunya, supaya kita juga jadi paham Bapak Ibu ya, kita bisa mengukur kehidupan perjalanan kerohanian kita sudah sampai di mana Bapak Ibu. Apakah kita masih bayi tetap atau kita sudah beranjak menjadi anak, remaja Bapak Ibu, sehingga dewasa Bapak Ibu, sehingga kita sampai pada level kasih Bapak Ibu, dan akhirnya kita dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus Bapak Ibu, untuk dinikahi oleh Tuhan Yesus. Mempelai pria Bapak, kita adalah mempelai wanitanya, mempelai perempuannya Bapak Ibu. Kita persiapkan diri kita untuk dinikahi. Tapi kalau anak-anak tentu tidak akan dinikahi oleh Tuhan. Apa enaknya nikah sama anak-anak Bapak Ibu ya, harus dewasa Bapak Ibu. Jadi kehidupan rohani kita harus dewasa. Bagaimana kita supaya dewasa? Mari terima pengajaran, hidup di dalamnya. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan, apa yang boleh kami dengar pada malam hari ini akan kembali meneguhkan kehidupan kami, iman percaya kami kepadamu ya Allah. Betul, kami berdoa Tuhan, biarlah perlindungan-Mu yang sempurna turun atas kami, sehingga tidak ada satupun kami Tuhan yang tergoyahkan oleh pengajaran-pengajaran orang fasik yang ada di luar sana ya Allah. Justru kami berdoa Tuhan, mari Engkau yang menjamah orang-orang fasik ini Tuhan, untuk mereka boleh dibukakan Tuhan hati mereka Bapa, dan menerima kasih karunia yang telah tersedia bagi mereka Tuhan. Kami tidak ingin mereka akan mengalami kebinasaan Tuhan, yang kami rindukan sebagaimana Engkau ajarkan kepada kami Tuhan, agar setiap umat manusia boleh masuk bersama dengan Tuhan dalam kerajaan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami ya Allah. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap umat-umat-Mu Bapa. Oh mari Engkau lawat setiap mereka Tuhan. Biarlah apapun yang mereka kerjakan semuanya boleh berhasil berbuah berlipat kali ganda. Mereka yang mengalami gangguan kesehatan disembuhkan oleh kuasa biru-biru Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami keterikatan Tuhan dibebaskan oleh kuasa darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang bimbang Tuhan, mari Engkau teguhkan hati mereka Tuhan. Jamah mereka Bapa, bahwasanya di dalam Kau ada kepastian Tuhan. Dan biarlah Tuhan ajar kami juga untuk mulai menabur Tuhan, untuk mulai peduli Tuhan dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, sehingga dengan demikian Tuhan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan perintahkan bagi kami untuk memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan untuk kota-kota, untuk bangsa-bangsa di mana kami berada, bahkan untuk para pemimpin kami di bangsa-bangsa di mana umat-umat berada juga Tuhan lawat, sehingga keadaan bumi ini, keadaan dunia ini akan semakin baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga akan mengakhiri Tuhan ibadah ini, dan kami akan istirahat Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan hadir di tengah-tengah mimpi kami Tuhan. Bawa kami lagi Tuhan bersama dengan Engkau sepanjang istirahat kami di malam hari ini Tuhan. Tuhan berkati kami ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sehingga tidak ada satu orang pun di antara kami yang kekurangan Tuhan, tapi kami mengalami berkat-berkat Allah, karena Engkau berjanji Tuhan bahwasanya Engkau datang untuk memberikan hidup dan kehidupan berlimpah-limpah, dan itu kami pegang dengan iman, kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang susah, semuanya hidup dalam sukacita damai sejahtera dan berkecukupan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, arahkan hati kita ke surga. Terimalah berkat, anugerah, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita dari sekarang hingga merata, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menyebut kita di awan-awan permai. Kita yang percaya dan telah diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu, kembali di ladang misi, ladang pelayanan di Medan. Kami tim Bapak Ibu mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, sukses selalu. Sampai jumpa besok pagi jam 6 waktu Indonesia bagian Barat. God bless you. Bye.